Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Bagaimana kabar para sahabat hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu sukacita. Senang sekali kita pada hari ini dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, Hari Pesta Peringatan Santo Yakobus. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Yohanes Deodatus SY. Baiklah, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Deo, apa kabar Romo? Baik, Bu Kio, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Romo sudah hadir untuk menyapa kita semua. Sama-sama. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita memulai permenungan iman kita, sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Sabda Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, kami ingin bersama-sama mendalami sabda-Mu, secara khusus pada pesta Santo Yakobus, murid Yesus yang setia. Kami mohon kepadamu, semoga kami sungguh-sungguh dapat mendalami, meresapkan sabda Yesus dalam-dalam, sehingga kami mampu bertransformasi menjadi lebih dekat dengan-Mu sebagai murid-murid-Mu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari surat kedua Rasul Petrus kepada jemaat di Korintus dan bacaan Injil dari Injil Matius. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Ketika berjalan di pantai Danau Galilea, Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala, dan Yesus memanggil mereka. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berbicara. Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya,
menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka mari kita bersuka cita. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus lalu memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, ada pesan apa Romo yang hendak disampaikan Tuhan dari bacaan hari ini? Baik, kita bersyukur bersama-sama gereja, seluruh gereja merayakan pesta Santo Yakobus. Ya. Santo Yakobus ini masuk lingkaran dalam relasi Yesus. Ya. Jadi ada para murid, 12 rasul, tetapi 3 ini yang nampaknya sering diajak oleh Yesus, misalnya dalam peristiwa transfigurasi. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, yang diajak itu ya Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Misalnya juga ketika di Taman Getsemani, ya, mereka bertiga yang diajak gitu, untuk berdoa, berjaga, ya, tapi mereka ketiduran. Gitu. Jadi ini lingkaran dalam dari Rasul Yesus. Relasi dengan Yesus ini. Ya. Tetapi meskipun demikian, justru karena kedekatan dengan Yesus itu, nampaknya kita itu harus senantiasa memurnikan ya, relasi kita dengan Tuhan itu. Ya. Sama seperti para murid ini. Ya. Meskipun mereka dekat dengan Yesus, tapi tidak otomatis mereka itu punya visi yang sama dengan Yesus. Punya cara pandang yang sama dengan Yesus. Punya hati yang sama dengan Yesus. Belum tentu. Ya. Masih harus terus bertransformasi. Harus terus berubah semakin dekat dengan Yesus. Ya. Saya kira ini yang menarik dari Santo Yakobus ini. Ya. Dia awalnya juga sama seperti beberapa murid yang lain, seorang nelayan. Seorang nelayan yang dipanggil Yesus, mau ikut Yesus. Ya. Dan dalam perjalanan mengikuti Yesus 3 tahun, itu nampaknya terus terus bergulat ya, sebagai seorang murid. Ya. Jadi seringkali mengalami gagal paham, begitulah ya. Gagal paham dengan Yesus ngomong apa, mengajarkan apa, tetapi murid-murid termasuk Yakobus ini nangkepnya berbeda, gitu ya. Menerimanya berbeda. Nah ini yang mau kita dalami bersama. Tetapi pada akhirnya Yakobus sendiri toh setelah mengalami Yesus yang bangkit, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia bertransformasi. Dia berubah menjadi seorang rasul yang luar biasa, gitu ya. Konon katanya dia mewartakan Allah itu sampai ke Spanyol, ke daerah Spanyol, begitu ya. Dan dia wafat sebagai martir ya, karena mewartakan Allah, memperjuangkan Allah. Ya. Meskipun sebelumnya dia lari ketika Yesus itu menderita disalib, hukum salib, ya. Tetapi ketika mengalami Yesus yang bangkit, dia berubah, bertransformasi menjadi rasul yang mau bersedia mati, wafat demi mewartakan Yesus. Gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, supaya kita juga dalam hidup ini, meskipun kita sudah mengenal Yesus, ya, kita sudah dibaptis, mungkin banyak dari kita sudah dibaptis, tapi harus terus bertransformasi, memurnikan diri sehingga makin dekat dengan pribadi Yesus. Iya, terima kasih Romo. Sangat menarik dari penjelasan dari Romo ya tentang Rasul Yakobus yang termasuk cukup spesial ya Romo ya posisinya dibanding 12 rasul lain. Ya, dan kemudian bagaimana Rasul Yakobus itu berproses ya Romo ya. Dari mungkin yang semula menganggap Yesus itu dengan asumsi atau pandangannya dan harapannya dia sendiri. Iya. Kemudian Romo, saya ingin menanyakan di bacaan pertama ya Romo, ada disebutkan pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat. Sebenarnya apa Romo pengertian atau makna dari bejana tanah liat ini? Baik, ini saya kira hal yang menarik yang ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Jadi dikatakan bahwa harta pelayanan sebagai rasul itu kami miliki dalam bejana tanah liat, gitu ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah
bukan dari diri kami sendiri. Ya. Nah, kita tahu yang namanya bejana tanah liat itu sungguh-sungguh mengalami proses pembentukan ya, tanah liat itu ya. Mulai dari tanah liat yang basah itu ya dibentuk sedemikian rupa ya. Mengalami pembentukan, mau dibentuk seperti apa? Ya, mungkin dilempar, Iya ya, dipukul mengalami ya Romo. pembentukan ya namanya tanah liat itu. Dan untuk menjadi padat itu harus dibakar, harus dipanaskan sehingga sungguh-sungguh padat sehingga kuat untuk menyimpan air begitu misalnya. Tidak ada yang bolong utuh ya, tidak ada yang bocor. Itu saya kira merupakan gambaran hidup kita ya, manusia. Kita dibentuk oleh Tuhan seperti bejana tanah liat itu ya. Tetapi meskipun ya kita itu bejana tanah liat yang sudah jadi demikian, itu tetap saja rapuh gitu. Tetap saja rapuh gitu. Gampang hancur, gampang rusak, fragile gitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa meskipun kami ini ya seperti bejana tanah liat itu yang sudah dibentuk sedemikian rupa pun itu masih ya mengalami hal-hal itu ya, terhimpit ya, habis akal tapi tidak putus asa ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa ya. Nah, ini seperti hidup manusia begitu ya. Kita itu rapuh di hadapan Allah. Kadang-kadang kita itu gagal paham. Kadang-kadang kita mau mengikuti Yesus, tetapi jatuh lagi dalam dosa yang sama, dalam kesalahan yang sama. Gitu ya. Tetapi kita diajak untuk ya seperti tanah liat itu ya. Jadi dibentuk itu masih bisa gitu. Tanah liat itu nanti masih bisa mengalami pembentukan. Ya. Dibentuk lagi, ya. Dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Gitu. Nah, ini harapannya kita senantiasa rendah hati, senantiasa terbuka untuk terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Tidak akan ada kata selesai untuk mengikuti Tuhan. Ya. Sampai pada akhirnya kita mati, itu baru selesai. Tapi sebelum itu, hidup kita itu masih terus bertransformasi, terus berubah, ya, mau belajar. Ya. Jangan sampai berhenti untuk mengikuti Tuhan. Untuk belajar mengikuti Tuhan. Ya. Nah, itu yang mau dikatakan dalam bacaan pertama ini. Ya. Dan dihancurkan terus itu seperti kita mati dalam Yesus, gitu ya, dan bangkit bersama Yesus, gitu. Ya, jadi kita mengalami kesulitan mengikuti Yesus, mengalami mungkin penderitaan mengikuti Yesus, ya. Kadang-kadang gagal paham, kadang-kadang kita salah mengerti, kita jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Tetapi kita mau belajar, terus mengolah diri. Ya udah gagal, oke saya gagal, tapi saya mau belajar. Saya mau bangkit lagi, saya mau mengikuti Yesus lagi, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya. Saya kira itu ya proses pemurnian. Mau dibentuk oleh Tuhan, terbuka, tidak menutup diri. Nah, itu yang penting dalam proses kita dalam mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus artinya ya mengikuti segala ya visinya Yesus seperti apa. Ya. Yesus mau mewujudkan kerajaan Allah. Ya, kita ikut. Ya. Yesus itu bertindak mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang menderita, mengasihi saudara-saudari yang miskin, ya, yang sakit, yang kerasukan roh jahat, ya kita melakukan hal yang sama. Ya. Nah, itu yang mau kita ikuti, ya, Yesus itu. Iya. Dan juga mungkin dengan analogi tanah liat ini, itu apakah juga sama Romo dengan pandangan bahwa kita pun manusia yang mungkin lemah, tidak istimewa, mungkin tidak layak di mata dunia, tapi tetap Tuhan mau pakai kita ya Romo ya. Betul. Kita betul. dibentuk meskipun dan kita diproses. Fragile gitu ya, tapi kalau kita mau ikut Yesus, ya kita ini dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu makin lama itu makin dekat dengan Yesus.
sehingga Iya. kita merasakan damai, merasakan sukacita gitu. Itu. Iya. Dan pada akhirnya pengharapan kita ya Romo sebagai umat Ya, beriman ya. tentunya akan dibangkitkan juga nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Iya, ya Romo betul, ya. betul. Iya baik Romo. Jadi kita hendaknya tuh jangan mudah putus asa ya Romo Iya, ya. betul. Harus terus belajar, Sekalipun. terus mau berubah, mau bangkit gitu ya. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Romo Deo untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Nantinya di sesi kedua kita akan lanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Yohanes Deodatus SY dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin memberikan sharing iman, masukan maupun saran, dapat dikirimkan ke alamat email orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah Romo Deo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan penjelasan dari Romo tentang bacaan pertama ya Romo ya. Sekarang di sesi kedua ini kira-kira ada pesan apa Romo dari bacaan Injil? Ya, baik. Sama ya, senada dengan bacaan pertama yang tadi kita dengarkan. Bacaan Injil itu menunjukkan gagal pahamnya Yakobus dalam mengikuti Yesus itu seperti apa ya. Nah, Yakobus dan saudaranya itu meminta ibunya untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa kelak dia ingin menjadi orang di kanan dan kiri Yesus sebagai raja, gitu ya. Nah, ini gagal paham. Ya. Karena apa? Karena Yesus lalu menjelaskan menjadi orang kepercayaan, menjadi orang terdekat Yesus itu bukan seperti yang kalian bayangkan, bahwa kanan kiri raja lalu ada orang yang dipercaya, ya, petinggi, pejabat tinggi, bukan seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan kalau mau mengikuti aku, ya menjadi pelayan. Ya. Bahkan nggak hanya pelayan, pelayan yang menderita, ya. Menderita demi apa? Demi cinta kepada sesama, ya. Bukan ingin dilayani, tapi melayani. Ya. Nah, ini gagal paham. Kadang-kadang kita juga demikian dalam hidup ini. Jadi kita memikirkan Yesus, ya, itu seperti yang aku pikirkan. Iya, kita ingin Yesus seperti yang aku kehendaki, gitu ya. Bukan sebagaimana memang yang Yesus harapkan, gitu ya. Jadi misalnya kita berdoa, kita berdoa, lalu berdoa sungguh-sungguh, tapi kecewa ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Keinginan-keinginan kita misalnya, ya Romo. Ya, itu gagal paham. Ya. Karena apa ya? Doa itu kan menjalin relasi dengan Tuhan. Ya. Bukan memaksakan Tuhan seperti yang aku pikirkan, seperti yang aku inginkan, gitu loh. Jadi kerap kali kita begitu sehingga kecewa. Nah, ini gagal paham ya. Ini transformasi yang harus kita buat dalam hidup ini, ya. Sebagaimana Yakobus juga demikian. Ya. Mampukah kamu meminum cawan? Padahal bukan cawan raja, gitu ya. Tetapi ini cawan penderitaan yang harus kamu telan, gitu loh. Ini pil pahit yang harus kamu telan begitu untuk sesuatu yang lebih besar, untuk kerajaan Allah. Nah, ini yang ingin disampaikan dalam Injil hari ini, gitu. Jadi jangan sampai kita, ya itu tadi, gagal paham. Kalaupun iya, nggak apa-apa. Kita harus terbuka, ya. Oh, saya ternyata selama ini salah berpikir tentang Yesus. Ternyata Yesus yang selama ini saya
bayangkan, yang saya pikirkan, itu yang saya inginkan. Iya. Bukan yang memang semestinya. Gitu. Nah, ini yang harus kita terus kita ini memurnikan diri, terus bertransformasi dalam arti itu. Ya, semoga kita semakin dekat dengan pribadi Yesus. Bukan Yesus yang saya pikirkan, bukan Yesus yang saya inginkan. Iya. Itu yang Iya, menarik Romo. Dan juga mungkin kalau kita kecewa juga jangan berlama-lama juga ya Romo ya. Iya, kalau kecewa keinginan manusiawi kita ya. nggak terkabul. Betul. Iya. Kemudian Romo, apakah ada mungkin sharing dari umat atau apa yang Romo pernah tahu tentang cawan ini Romo, meminum cawan Yesus? Iya, baik. Saya punya pengalaman menarik ketika berjumpa dengan banyak umat ya. Salah satunya seorang ibu yang bercerita kepada saya. Dia mengeluhkan situasi berat yang dia alami. Dia bercerita bahwa, Romo, saya itu punya anak yang berkebutuhan khusus. Tidak hanya satu, Pak. Ya. Dan ibu ini mengalami situasi yang sangat berat. Bagaimana membesarkan mereka, mendidik mereka. Situasinya tidak mudah. Datang pada saya mengatakan itu. Mengapa Tuhan kok mempercayakan saya anak-anak? Memberikan saya anak-anak yang seperti ini gitu ya. Itu saya membayangkan saja berat gitu ya. Saya bilang terus terang saya nggak tahu kenapa Tuhan mempercayakan anak-anak ini kepada ibu gitu ya. Coba moga-moga Tuhan dalam doa-doa Anda itu memberikan jawaban. Iya. Nah, lalu waktu berjalan, ternyata banyak orang yang menjadi semangat gara-gara relasi dengan ibu ini, gitu ya. Jadi ibu ini tuh kalau ketemu orang itu menyenangkan sekali, gitu ya. Bikin orang happy, bikin orang senang ya. Lalu banyak cerita bahwa beberapa umat yang ketemu dia itu dalam situasi juga berat, ya, orang tuanya sakit, ya, ada kesulitan apa, itu kalau ketemu dia itu menjadi semangat, menjadi happy. Lalu ibu ini berpikir, jangan-jangan Tuhan itu memberikan saya anak yang demikian ini itu karena sesuatu. Nah, dia sudah mulai itu, tapi masih belum begitu jelas. Ada maksud Tuhan yang belum dimengerti ya, Romo. Iya. Tapi itu sekali lagi proses ya, itu proses gitu. Lalu akhirnya makin lama ibu ini berjumpa dengan banyak umat juga ya, dan berjumpa dengan keluarga-keluarga lain yang punya anak berkebutuhan khusus juga. Ya. Di situ ternyata dia lalu membentuk komunitas, ya, dan lalu menggalang donasi bahkan untuk membantu keluarga-keluarga lain yang punya anak berkebutuhan khusus namun hidup dalam kemiskinan. Luar biasa kesaksiannya. Saya mendengar dia itu menggalang dana, mengumpulkan dana, lalu membantu keluarga saudara-saudari kita yang miskin, yang punya anak berkebutuhan khusus ya, dibelikan kasur, ya, dibelikan perlengkapan kesehatan yang mereka butuhkan. Itu luar biasa sekali. Ternyata akhirnya dia sadar bahwa apa yang Tuhan berikan anak-anak yang dipercayakan kepada dia itu ada tujuan. Ya. Akhirnya dia ternyata dipanggil untuk itu, dia sadar. Nah, itu proses transformasi yang luar biasa. Mulai dari situasi yang putus asa, berat, kecewa pada Tuhan, kecewa. berubah menjadi suasana yang gembira, sukacita, bahkan membantu keluarga lain yang miskin, tetapi juga punya anak berkebutuhan khusus, sehingga bisa hidup layak, hidup baik, dibantu. Ini transformasi yang luar biasa, saya kira. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang kita mohonkan pada Tuhan, agar kita itu tidak gagal paham, ya. Agar kita mungkin yang jatuh dalam situasi yang berat, terpuruk, dalam situasi dosa, kita bertransformasi, mengalami pertobatan, berubah, ya, semakin dekat dengan apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan,
apa yang Yesus lakukan. Bukan dengan cara pikir kita sendiri, ya, tetapi memang sebagaimana yang Yesus harapkan dalam hidup kita. Ya, itu tadi kisah bagi saya menginspirasi juga untuk hidup saya. Gitu. Iya, Romo. Sangat menginspirasi ya, Romo, ya, kisah dari ibu yang tadi yang mungkin awalnya menurut pandangan dunia itu sangat menyedihkan gitu ya, Romo, tapi ternyata dia bisa berproses dan malah menjadi support dan saluran berkat ya, Romo, ya. Iya, betul sekali. Bagi dan yang lain. Yang penting yang menjadi catatan adalah bahwa mungkin kita tidak bisa mengubah sesuatu di luar diri kita, gitu loh. Ya, ketika kita tadi misalnya ibu itu memang dipercayakan Tuhan anak yang berkebutuhan khusus, yang spesial itu ya. Atau saya kecewa terhadap orang tua saya. Ya. Saya kecewa terhadap anak saya. Ya. Saya kecewa terhadap situasi lingkungan di sekitar saya, gitu ya. Barangkali kita tidak bisa merubah itu. Hal-hal yang kita di luar sendiri, kendali kita. Iya, kita sendiri yang akhirnya perlu berubah. Gitu. Cara pandang kita yang perlu berubah. Kita yang perlu bertransformasi, begitu. Dan itu saya juga alami dalam hidup saya. Terkait dengan waktu itu saya juga bergulat ya dalam hidup panggilan, itu juga demikian. Ya. Saya pernah dalam hidup ini tuh kecewa juga, ke orang tua saya itu tidak seperti orang tua yang lain ya, kayaknya orang tua yang lain lebih happy. Kayak ada gambaran yang ideal ya, Romo. Kayak gitu ya. Nah, saya kecewa gitu ya. Tetapi ketika saya mengalami pendidikan ya, formasi sebagai imam waktu itu masih frater. Dalam doa-doa saya, Tuhan menunjukkan ternyata tidak demikian. Ya. Orang tua saya itu begitu mencintai saya luar biasa di tengah kekurangan yang orang tua saya miliki. Gitu. Mereka sungguh-sungguh berusaha mencintai saya dengan kelemahan manusiawi yang mereka miliki. Begitu ya. Saya dalam doa itu menemukan itu dan itu merubah saya. Ya. Saya mentransformasi cara pandang saya, gitu ya, bahwa saya mencintai keluarga saya luar biasa. Yang awalnya kecewa, kok orang tua saya begini, kok seperti orang tua yang lain. Gitu ya. Nah, dalam proses itu, formasi pendidikan itu, saya menemukan enggak. Ternyata orang tua saya begitu mencintai saya, gitu ya. Dan akhirnya berubah, cara pandang saya itu berubah sama sekali ya, terhadap orang tua saya. Saya begitu bersyukur punya orang tua saya yang sedemikian itu, ya. Saya begitu mencintai mereka, menerima mereka apa adanya. Ya. Nah, itu saya kira juga kesaksian pribadi bagaimana kita perlu terus bertransformasi. Berproses. Ya. Iya, baik Romo. Semoga kita pun juga selalu ya sahabat Oase Rohani Katolik terus dimampukan, diberikan kekuatan untuk bertransformasi. Semakin baik lagi ya, Romo, semakin dekat dengan semakin Tuhan, dekat dengan pribadi Tuhan. Iya, Romo Deo, dari perbincangan kita di sesi pertama dan kedua, apakah boleh diberikan Romo poin-poin kesimpulan? Ya, baik. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita bisa jadi jatuh dalam dosa. Kita bisa jadi gagal paham mengenai Tuhan. Tetapi bacaan-bacaan mengundang kita untuk tidak berhenti di situ, tapi mau belajar, rendah hati, terus berproses, ya, mau bertransformasi, membuka hati, membuka diri kita, ya, untuk semakin dekat dengan Yesus. Ya. Jangan pernah putus asa. Ya. Kalau kita berharap pada Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, pasti ada jalan. Ya. Seperti pengalaman pribadi saya, seperti pengalaman ibu itu, dan juga mungkin Anda punya pengalaman yang demikian. Semoga Injil, bacaan-bacaan menguatkan kita untuk terus mau belajar, membuka hati, semakin dekat dengan pribadi Tuhan. Cara pikir Tuhan, cara Tuhan merasa, cara Tuhan bertindak. Begitu. Amin. Terima kasih Romo. Semoga permenungan iman yang sudah disampaikan oleh Romo Deo untuk kita semua dapat menjadi inspirasi, berkat untuk para sahabat dan juga semua rekan-rekan yang kita jumpai. Baiklah Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita.
Marilah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau kembali menyadarkan kami untuk setia mengikuti Engkau dengan segala jatuh bangun hidup kami. Kami sadar bahwa kami seperti bejana tanah liat yang rapuh itu. Namun kami juga sadar akan kerahiman-Mu, akan cinta-Mu yang tanpa batas. Kami mohon kepadamu Tuhan, semoga kami tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti belajar untuk semakin dekat kepadamu, untuk semakin serupa denganmu, caramu berpikir, caramu merasa, dan caramu bertindak. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami hunjukkan kepadamu, sebab Engkaulah sahabat kami, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, orang-orang yang kita doakan, segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah hadir untuk kita semua. Terima kasih Bu Gio. Ya, terima kasih juga untuk tim teknis dan operator yang membantu kelancaran program kita hari ini. Dan juga terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Ya, akhir kata kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Salam. memberkati.